Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nurniati, NIM 221420 kelas PBS 2E. Di sini saya mengambil judul Perkembangan Teknologi Cloud Computing dalam Era Digital untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sudah banyak mendengar adanya lambang komputasi baru. Lambang tersebut adalah cloud computing atau penyimpanan awan. Simbol ini muncul karena adanya kemajuan teknologi yang meliputi penyimpanan data, jaringan komputer, dan kekuatan pemrosesan. Perkembangan teknologi cloud computing dalam era digital telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital dan mengubah cara organisasi menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta aplikasi. Cloud computing mengacu pada penyediaan sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, perangkat lunak, dan infrastruktur melalui internet. Maka beban kerja tidak lagi di komputer atau di peralatan apapun yang kita miliki, tetapi beban komputasi dialihkan atau dipindahkan pada cloud. Baik, yang selanjutnya adalah server memiliki banyak tugas seperti menjalankan aplikasi, menyimpan data, memproses data, serta web hosting. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam perkembangan teknologi cloud computing dalam era digital. Yang pertama, di sini ada fleksibilitas dan skalabilitas. Cloud computing memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi para pengguna. Mereka dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan mereka. Skalabilitas yang tinggi juga memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menambah atau mengurangi sumber daya yang mereka gunakan tergantung pada permintaan bisnis. Yang selanjutnya ada aksesibilitas global. Pada aksesibilitas global ini, cloud computing memungkinkan akses global ke data serta aplikasi. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi dari mana saja dengan menggunakan koneksi internet, tanpa harus terbatas oleh lokasi geografis atau perangkat keras tertentu. Dengan ini, dapat memungkinkan kolaborasi tim yang lebih efisien, serta dapat memfasilitasi Baik, selanjutnya efisiensi biaya. Dengan menggunakan layanan cloud, organisasi tidak perlu menginvestasikan dana yang besar untuk membeli serta memelihara infrastruktur fisik seperti server dan perangkat keras. Dengan adanya layanan cloud computing ini, mereka dapat membayar berdasarkan penggunaan aktual mereka. Model pembayaran yang fleksibel ini memungkinkan organisasi untuk mengontrol biaya mereka
dan menghindari pemborosan sumber daya. Baik, yang selanjutnya yaitu keamanan dan pemulihan bencana. Penyediaan layanan cloud computing memiliki infrastruktur dan keahlian dalam mengamankan data mereka. Mereka menggunakan langkah-langkah keamanan fisik dan virtual yang ketat untuk melindungi data pengguna. Dengan ini, data pengguna dapat dipastikan dengan aman. Selain itu, cloud juga menyediakan opsi cadangan dan pemulihan bencana yang kuat. Data yang disimpan di cloud dapat dengan mudah dipulihkan jika terjadi kegagalan seperti perangkat keras atau kejadian tak terduga lainnya. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Pada cloud computing telah memungkinkan perkembangan teknologi lainnya seperti big data, analisis data, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan banyak lagi. Dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan, cloud computing memungkinkan organisasi untuk menjalankan aplikasi canggih dan memanfaatkan data dalam skala besar untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penerapan hybrid cloud dan multi-cloud. Dalam era digital, organisasi sering mengadopsi pendekatan hybrid cloud atau multi-cloud. Pada hybrid cloud, menggunakan lingkungan cloud, public dan private. Sedangkan pada multi-cloud, melibatkan penggunaan beberapa layanan cloud dari penyedia yang berbeda. Dengan adanya pendekatan ini, dapat dengan mudah memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan pada setiap masing-masing platform dan mengoptimalkan kinerja serta keamanan. Pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS, yaitu menyediakan infrastruktur komputasi virtual seperti servis virtual, jaringan, dan penyimpanan. Pengguna memiliki kontrol yang lebih tinggi dan bertanggung jawab atas manajemen sistem operasi, aplikasi, dan data mereka. Berikutnya ada platform as a service atau PaaS, yaitu penyediakan lingkungan, pengembangan dan menyebaran aplikasi yang dapat digunakan oleh pengembang. Pengguna dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Berikutnya ada Software as a Service atau SaaS, yaitu menyediakan aplikasi perangkat lunak yang siap digunakan melalui internet. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini melalui peramban web tanpa perlu menginstal atau mengelola aplikasi di perangkat mereka sendiri. Perkembangan terbaru
Komputasi edge. Komputasi edge atau edge computing adalah paradigma yang mengubah cara pemrosesan data dilakukan. Sebagai alternatif terhadap pemrosesan yang terpusat di cloud, komputasi edge membawa komputasi dan pemrosesan data lebih dekat ke sumber data itu sendiri. Dengan menggunakan perangkat komputasi kecil atau edge device seperti sensor atau gateway, data dapat diproses secara real-time di lokasi yang sama atau di dekatnya. Hal ini mengurangi ketergantungan pada koneksi internet yang stabil dan mengurangi latensi dalam pemrosesan data. Komputasi edge memungkinkan aplikasi yang responsif seperti IoT. Komputasi awan kuantum. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi kuantum lebih menjadi topik yang sangat menarik. Komputasi awan kuantum melibatkan penggunaan daya komputasi kuantum yang kuat melalui cloud computing. Keamanan dan privasi yang ditingkatkan. Dalam era digital yang semakin terhubung, keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama. Perkembangan terus-menerus dalam teknologi cloud computing telah memunculkan solusi keamanan yang lebih canggih. Misalnya, enkripsi end-to-end yang kuat untuk melindungi data saat transit dan saat istirahat. Selain itu, alat dan mekanisme keamanan autentikasi yang lebih maju, seperti multifactor authentication atau MFA dan biometrik, telah diterapkan untuk melindungi akses ke data dalam cloud. Penyedia layanan cloud terus-menerus berupaya meningkatkan keamanan sistem mereka untuk melindungi data pengguna. Ketersediaan dan daya tahan. Teknologi cloud computing terus berkembang dalam hal ketersediaan dan daya tahan. Penyedia layanan cloud telah menyediakan infrastruktur yang sangat tangguh dengan waktu operasional yang sangat tinggi atau uptime dan keandalan yang tinggi. Mereka menggunakan teknik redundansi, aplikasi data, dan pemeliharaan bencana yang canggih untuk memastikan bahwa layanan tetap tersedia bahkan dalam situasi darurat. Pengguna dapat mengandalkan cloud computing untuk menjalankan aplikasi kritis dan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau ML, cloud computing telah menjadi pilar utama dalam pengembangan AI dan ML. Dalam era digital, data menjadi aset berharga dan teknologi cloud memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam skala besar untuk mendapatkan wawasan berharga. Cloud juga menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melatih dan menjalankan mode machine learning dengan cepat. Dengan cloud computing, AI dan ML dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis prediktif, deteksi anomali, pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, dan banyak lagi.